secara individual? Tentu saja tidak. Ada banyak negara, organisasi, baik global maupun lokal yang menjadi agennya. Misalnya PBB, Uni Eropa, pemerintah Inggris, Amerika Serikat melalui USAID, dan ILGA, Organisasi LGBT Internasional. Di Indonesia ada Arus Pelangi yang berdiri sejak tahun 2006. Dan di skala ASEAN ada ASEAN Shoji Caucus. Organisasi ini dalam status konsultatif khusus di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 2021. Dan parahnya, ASEAN Shoji Caucus dan Arus Pelangi tak segan menggelar ASEAN Queer Advocacy Week, yang mana forum ini rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juli 2023. Ini adalah forum bertemunya aktivis LGBT se-ASEAN untuk memperjuangkan suara mereka, termasuk dalam ranah kebijakan negara-negara ASEAN. Mereka itu adalah umat manusia yang perlu kita kasihi. Berilah pemahaman-pemahaman bahwa kegiatan seperti itu akan memusnahkan generasi berikutnya. Kenapa? Karena mereka kan tidak akan bisa melahirkan. Kaum pelangi atau LGBT, saya katakan saja 3 huruf ya, karena kalau di-upload ke dalam YouTube itu suka ada masalah ya. Maklum mereka anggarannya lebih besar. Baik, yang 3 huruf ini kalau dilegalkan di Indonesia akan mengalami peristiwa seperti di negara maju, yaitu akibat tidak menikahnya antara laki dan perempuan tidak melahirkan keturunan. Bukan karena masalah yang 3 huruf saja. Misalkan karena kesibukan, ekonomi terlalu berat seperti di Jepang itu, yang namanya perekonomian dunia itu di Jepang memang negara maju, tetapi hidup itu susah karena serba mahal kan. Akhirnya mereka tidak menikah dan membeli boneka. Nah, boneka itulah yang diperlakukan sebagai pasangan hidupnya dan tentu saja tidak akan bisa melahirkan keturunan. Yang 3 huruf atau pelangi ini salah satu di antaranya penyebab berkurangnya penduduk dunia. Nah, jika dilegalkan, maka penduduk dunia akan musnah. Negara-negara yang paling duluan musnah adalah negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis atau kaum Sodom itu. Oleh sebab itu, bulan besok di Jakarta, Juli ya, itu akan diselenggarakan pesta besar-besaran dengan anggaran yang sangat besar. Memang pada saat Pak Mahfud MD waktu itu mengatakan bahwa anggaran dengan angka-angkanya begitu dahsyat untuk seluruh dunia termasuk di Indonesia, tidak bisa dihindari. Nah, harusnya pemerintah kan transparan, nih sekian anggaran yang masuk ke Indonesia melalui jalur 3 huruf tadi atau pelangi. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita sekarang? Kalau kaum agamawan jelas di dalam kitab suci itu bagian daripada jihad. Pertama-tama biasanya kegiatan-kegiatan seperti itu hanya kegiatan sosial baik-baik saja. Tetapi ketika sudah melihat yang terjadi di negara-negara maju, ternyata mereka ekstrim. Kalau pertama, besok mungkin ramah-ramah saja. Tetapi setelah mereka bersatu membentuk kekuatan, mereka begitu keji. Sekarang ini di kita masih solider-solider saja, bersahabat-bersahabat saja. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan konten ini bisa kalian share kepada teman-teman semua supaya mengeluarkan sikap yang lebih arif dan bijaksana. Walaupun bagaimana mereka adalah manusia biasa ya. Manusia biasa seperti kita juga, hanya bedanya mereka memiliki perilaku yang akan memusnahkan umat manusia di dunia. Karena tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan. Maksudnya tidak menikah yang wajar antara laki dan perempuan. Kita tidak boleh membenci individunya, tidak boleh membenci orangnya. Kita benci adalah perilakunya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.